Call Joel. Call Joel. The Last of Us 2023. Pada episode sebelumnya, Joel dan Tess telah membawa Ellie ke suatu tempat untuk bisa diamankan, bertemu dengan sang dokter untuk bisa diteliti. Namun sayang sekali, rute yang mereka lewati pastinya tidak akan mudah untuk bisa dilalui. Sampai suatu ketika, mereka pun harus bisa menyusuri sebuah hotel yang sudah terbengkalai, dan mereka pun mendapatkan sebuah masalah besar. Ketika itu juga ada sesuatu yang telah menyerangnya, sehingga Ellie dan Joel harus bisa berjuang keras untuk bisa keluar dari tempat ini, dan dia telah diserang oleh monster yang sangat mengerikan. Namun untungnya, di mana Ellie, Joel, dan Tess berhasil keluar dan bisa selamat dari penyerangan tersebut. Singkat cerita, ketika masuk ke dalam sebuah ruangan baru, tiba-tiba saja mereka telah mengetahui bahwa ternyata Tess telah terinfeksi oleh makhluk tersebut, sehingga Tess pun langsung mengamuk. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita akan bahas sampai tuntas. Say who you can say. No! We're not leaving her! Arthur! Not going with... Pada awal season 1 episode 3, kita akan diperlihatkan Joel bersama Ellie yang sekarang sedang berada di tengah-tengah hutan. Mereka yang telah kehilangan Tess pastinya sangat bersedih hati. Namun, misi yang harus terus saja dijalankan, mereka harus tetap bergerak. Singkat waktu setelah mereka melakukan persiapan, akhirnya Joel pun langsung mengatakan kepada Ellie untuk selalu bergerak, dan dia harus menemui seseorang untuk bisa meminta tolong karena misinya untuk menyelamatkan Ellie sekarang hampir berakhir. Much longer? 5-hour hike. Singkat cerita, di tengah-tengah perjalanan yang sangat panjang tengah hutan, mereka pun masuk ke dalam sebuah padang yang sangat panjang. Karena Joel mengatakan kepada Ellie bahwa di mana Marlene sekarang sudah tidak punya harapan, mereka harus tetap saja bergerak. Dan tiba-tiba saja Joel mengingat dia mempunyai sebuah persiapan di sebuah tempat. Hang back a minute, I gotta grab some stuff I stashed. Yes, I do. Tiba di sebuah bangunan di mana Joel pernah menyembunyikan persediaan di tempat ini. Namun pastinya sudah bertahun-tahun lamanya, di mana Joel harus tetap mencari apa yang telah diinginkannya. Sedangkan Ellie malah keluyuran dan dia telah menemukan sebuah bunker. Yeah! Entah apa yang dilakukan oleh Ellie, layaknya seperti gadis remaja, dia yang selalu saja penasaran. Sampai sendirian masuk ke dalam bunker yang sangat gelap untuk bisa mencari semua persediaan. Namun tiba-tiba saja dia telah melihat orang yang sudah terinfeksi dan telah tertimbun reruntuhan. Sungguh mengerikan sekali, di mana Ellie semakin penasaran. Dia pun menyayat kulit orang yang telah terinfeksi, dan ia telah menjadi inang yang sangat banyak. Tanpa basa-basi, Ellie pun langsung membunuhnya. Ellie? Ellie! Picked over my ass. Kemudian Ellie yang telah dipanggil oleh Joel, dia pun langsung bersiap-siap untuk pergi dari tempat ini.
karena persediaannya sudah tidak bisa berguna. Di tengah-tengah perjalanan yang sangat panjang, Ellie pun langsung bertanya kepada Joel tentang asal-usul kenapa manusia sekarang menjadi inang dari Cordyceps, di mana mereka semua yang sekarang menjadi peperangan bersama jamur yang sangat mengerikan. Afternoon, evening, Friday night, September 26, 2003. What? Memang tanpa diduga, 35 tahun yang lalu, di mana mereka telah mengarungi kehidupan yang sangat panjang berperang dengan virus ataupun jamur Cordyceps. Mereka pun langsung menemukan sebuah bongkahan tengkorak di mana Joel mengatakan bahwa tempat ini adalah dulunya tempat pembantaian. I killed him. Dead people can't be infected. Kemudian saya akan membawa kalian semuanya untuk mengingat pada tahun 2003. Seluruh para tentara dan kepolisian yang sekarang melakukan evakuasi. Namun ada seorang laki-laki yang telah bersembunyi di bawah tanah. Dia pun telah mengamati keadaan untuk menunggu semua orang pergi. Singkat waktu setelah semua orang yang telah dievakuasi pergi, laki-laki tersebut pun langsung keluar dari bawah tanah sambil membawa senjata untuk bisa mengamankan situasi. Dirasa situasi sudah aman, dia pun mulai bergegas. Sungguh mengerikan sekali, di mana laki-laki tersebut telah menguasai satu kota dan dia hidup dengan mandiri. Semua fasilitasnya telah dikuasai, dari mulai semua bahan makanan dan persiapan energi, dan semua jebakan yang ada di tempat ini telah dipersiapkan untuk bisa melindungi dirinya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, di mana laki-laki tersebut dia menjalani hidupnya sendirian saja, menikmati semua keheningan di tempat ini dan memasang semua jebakan di semua tempat. It doesn't get old. Kemudian kita maju pada tahun 2007, di mana laki-laki tersebut telah mendapatkan seseorang yang telah terjebak di dalam sebuah lubang. Ketika dilihat-lihat, ternyata laki-laki tersebut tidak seperti terinfeksi karena masih bisa berkomunikasi, di mana laki-laki ini langsung membawa sebuah tangga untuk bisa menyelamatkan dirinya. Sambil menodongkan senjata, dia pun berada dalam posisi yang aman dan dia pun langsung mengecek dengan sebuah alat. Ternyata tidak terinfeksi. I'm really hungry. First, my name's Frank. You already know I'm bad at lying. Karena merasa kasihan, akhirnya dia pun mempersilahkan untuk masuk dan mandi di tempat yang telah disediakan. Diberikan baju ganti untuk dipakai saat ini juga. Bukan hanya itu, dia pun telah mempersiapkan beberapa hidangan makanan untuk menyambutnya. Pada akhirnya, mereka pun saling mengenal dan makan bersama. Singkat cerita, semua persiapan yang telah disiapkan untuk bisa menikmati hidangan, akhirnya laki-laki tersebut benar-benar sangat merasakan kenikmatan yang sudah sekian lama tidak bisa merasakannya, seperti tamu kehormatan. Singkat waktu setelah selesai makan, akhirnya dia pun akan meminta izin untuk pergi. Thank you. You're welcome. Oh, I guess I'll be going then. Kemudian ketika dia mau pergi, dia pun telah melihat ada sebuah piano yang sudah lama sekali ingin memainkan sebuah musik dan akan bernyanyi. Namun sayang sekali suaranya seperti kaleng rombeng. Karena sudah tidak enak didengar, akhirnya dia pun langsung bergantian untuk bisa membawakan sebuah lagu yang sangat indah. Tetapi lagu yang dibawakan sangat sedih sekali, karena sudah bertahun-tahun lamanya dia telah hidup sendiri. Akhirnya mereka berdua saling tersentuh. Done everything I know.
So, who's the girl? Sungguh tanpa diduga, dengan situasi seperti ini akhirnya mereka berdua menjadi jomoks. Dua pria inilah yang bernama Bill dan Frank. Setelah merasakan satu sama lain karena sudah tidak mendapatkan sebuah hasrat dari wanita, akhirnya mereka berdua pun langsung memutuskan untuk goyang ranjang. Dengan seperti itu, maka Frank yang sudah bersiap-siap di atas ranjang, mereka pun langsung melakukan jomok. Oh, fuck you! Stop! Do I ask for things? Singkat cerita, 7 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2010, mereka berdua sudah saling mengenal. Dan pada situasi kali ini, mereka berdua malah bertengkar. Karena Frank telah melakukan komunikasi dengan orang luar. Sehingga Bill yang sekarang belum setuju, mereka akan kedatangan tamu dari seseorang. But we are gonna have friends. Excuse me? We don't have friends. Ternyata apa yang telah dibicarakan beberapa tahun yang lalu, di mana Bill dan Frank adalah orang yang tinggal di tempat ini, mereka berdua bertemu dengan Joel dan Tess untuk pertukaran. You know what? Let's go inside. Not inside. Frank! I understand. Walaupun Bill sekarang belum setuju dengan apa yang dilakukan oleh Frank, tetapi Joel dan Tess sudah ada di tempat ini, bahkan disambut dengan makan siang. Tetapi Joel mengatakan kepada Bill bahwa dia tidak akan pernah bertahan sampai akhir hayatnya. Bahkan bisa dilihat pagar yang ada di depan sudah berkarat, bahkan bisa ditembus oleh seseorang yang ada di tempat ini. Singkat cerita, dalam perbincangan yang sangat panjang, mereka pun membuat kesepakatan untuk selalu memberikan pertukaran. At night, quiet and armed. Be fine. Pick it up! Singkat cerita, 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2013, mereka berdua sudah terlihat sangat tua. Tetapi Frank sekarang memberikan sebuah kejutan. Ternyata Frank telah memberikan sebuah pertukaran senjata dengan tanaman stroberi. I'm sorry. Owner means we're still here. Hari demi hari, waktu demi waktu, mereka terus saja melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun suatu ketika malam hari, ternyata mereka ada sesuatu yang telah membobol. Inside now! Call Joel. Singkat cerita, kembali kepada masa sekarang pada tahun 2023. Terlihat mereka berdua sudah sangat-sangat tua sekali. Bahkan Frank sekarang sudah duduk di atas kursi roda. Kehidupan mereka berdua hanya menanti aja saja. Bahkan Frank yang sekarang kesehatannya sudah memburuk, dia terus saja memakan obat racikan. Did you take your pills? Oh, no. Singkat waktu keesokan harinya, Frank mengatakan kepada Bill bahwa dia sudah bosan untuk hidup di dunia ini. Tetapi semua waktu yang telah dilaluinya, dia sangat senang bisa bertemu dengan Bill. Dan sekarang mereka ingin membuat sebuah rencana untuk mati bersama. Tetapi Bill belum bisa menyetujuinya karena dia ingin selalu hidup bersama dengan dirinya. Tetapi Frank terus menyangkal karena Frank tidak bisa hidup dengan rasa sakit. I can't. Kemudian ketika malam tiba, di mana Frank dan Bill sekarang mempersiapkan makanan terbaiknya, karena mereka berdua sudah merencanakan untuk bunuh diri di malam hari yang sangat kelabu. Dengan bercengkrama yang sangat meriah, mereka pun langsung mempersiapkan diri. 2 gelas yang sudah dituangkan anggur terbaik. Kemudian Bill yang sudah membawa 1 kantong racun dituangkan dalam 2 gelas tersebut. Mereka pun langsung menatap satu sama lain. Disinilah mereka langsung mempersiapkan diri meminumnya.
untuk melakukan bunuh diri bersama. This isn't the tragic suicide at the end of the play. It's incredibly romantic. Singkat cerita, selang beberapa bulan setelah itu, tibalah Joel dan Ellie sudah berada di tempat Bill dan Frank. Mereka melihat suasana sangatlah hening sekali dan semuanya tidak pernah terlihat. Ketika masuk ke dalam sebuah ruangan, terus saja berteriak di manakah Bill dan Frank. Namun tiba-tiba saja ketika Ellie berkeliling, dia pun telah mendapatkan sebuah surat dan kunci mobil. Diduga itu adalah dari Bill dan Frank. Ellie? It's from Bill. To whomever, but probably Joel. Sepucuk surat wasiat yang telah dituliskan oleh Bill dan Frank, di mana Ellie telah membacakannya bahwa siapapun, termasuk Joel yang telah berada di tempat ini, dia tidak boleh membuka kamar yang ada di depan karena dia pastinya sudah membusuk. Namun Bill dan Frank sudah mempersiapkan semua amunisi dan bahan untuk bisa menyelamatkan hidup mereka, termasuk Tess. Stay here. Sungguh sangat menyakitkan sekali karena Tess sekarang sudah meninggal. Tetapi Bill dan Frank sudah mempersiapkan sebuah kendaraan, semua senjata, dan semua bahan makanan. Mereka pun sudah mempersiapkannya dengan sangat matang untuk kedatangan Joel. Ketika melihat bekas gigitan Ellie, ternyata Joel sekarang sadar bahwa Ellie adalah orang yang sangat berharga untuk bisa diselamatkan, dan meminta kepada Ellie untuk bersiap-siap karena kita semua harus pergi. So what now? Grab some cans from over there. Sungguh tanpa diduga, lusinan senjata api yang sudah disiapkan oleh Bill dan Frank untuk bisa bertahan hidup demi Joel dan Tess. Namun mereka tidak mengambilnya karena itu tidak bisa diperlukan. Tetapi ketika Ellie berada di suatu tempat, tiba-tiba saja Ellie telah mendapatkan satu senjata di dalam laci. Dengan secara diam-diam, Ellie mengambil senjata tersebut untuk berjaga-jaga. Well, don't you look pretty? Singkat cerita, setelah persiapan selesai, bensin penuh, amunisi cukup, dan bahan makanan yang sangat banyak telah diambil oleh mereka berdua. Akhirnya Ellie dan Joel memutuskan untuk pergi dari tempat ini untuk bisa bertemu dengan Tommy di sisi lain. Maka disinilah film pun telah berakhir. You want me alive, but what's good? Think I'm wrong. Sungguh disayangkan sekali season 1 episode 3 harus berakhir di sini. Bagaimanakah perjalanan Ellie dan Joel yang sekarang sudah mendapatkan beberapa amunisi menuju pertemuan mereka bersama Tommy? Apakah mereka akan berhasil lolos dan apakah mereka akan menemukan Tommy di suatu tempat? Yang jadi pertanyaan adalah bagaimanakah keadaan Tommy sekarang? Apakah dia masih hidup atau mati? Yang jelas kita akan kupas tuntas di episode selanjutnya. Ucapan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.